Saudara-saudariku yang terkasih, mengawali permenungan saya ini, saya ingin sharing pengalaman saya sebagai seorang imam dulu, imam muda, dan itu yang membekas sampai saat ini, yang menggerakkan saya hingga itu saya pegang sampai saat ini, ya sebagai seorang imam. Pengalaman ini ketika saya pulang dari India, kemudian saya bekerja di Purworejo. Ketika saya bekerja di Purworejo, saya ketemu satu bapak yang mungkin ya karena saya sering menyapa dan sebagainya, lalu bapak itu menyatakan diri begini sama saya, Romo kalau ada yang membutuhkan obat pengobatan, kemudian yang membutuhkan juga pendidikan, kalau boleh saya akan membantu. Jadi kalau ada siapapun umat yang ingin berobat dan tidak punya duit, lalu anaknya ingin sekolah, tidak bisa, kalau saya boleh membantu, saya akan membantu. Dan ini menjadi kekuatan saya waktu itu ketika saya sebagai Romo muda baru pulang dari India, punya idealis yang sangat luar biasa, ingin itu, ingin ini, dan mengerjakan macam-macam. Ini semacam kekuatan yang luar biasa. Lalu Bapak itu mengatakan, tapi Romo jangan ngomong ke siapa-siapa. Pokoknya nanti kalau ada yang butuh pengobatan, butuh pendidikan, Romo kontak saya saja. Nah, saya jadi penasaran dengan Bapak ini, kok orang ini kok baik sekali gitu ya. Ini orang ini kesambet apa gitu ya. Kadang-kadang kalau ada orang baik, begitu baik itu kan kita, waduh ini kok luar biasa gitu. Dan akhirnya saya mencoba mengenal lebih dalam Bapak ini, dan akhirnya Bapak itu bercerita kepada saya. Kenapa kok dia sampai tergerak seperti itu? Karena dia sendiri mengalami pengalaman yang sangat menyakitkan, ketika dia berbisnis, kemudian dia ditipu, kemudian dia masuk penjara, sampai 1,5 tahun dia di penjara, kemudian habis-habisan, kemudian dia merintis bisnisnya, dia mulai dengan tidur di atas kardus-kardus itu. Dia mulai seperti itu, sampai akhirnya dia sukses, tapi dia lalu berefleksi. Dia merasa pernah sampai titik terendah, tidak dipandang orang. Kemudian dia juga mengalami bagaimana dihina dan sebagainya. Dia mengalami itu. Dan kemudian dia justru ini menjadi pengalaman yang meneguhkan dia. Lalu dia mengatakan, saya nggak mau ada orang yang mengalami pengalaman yang seperti saya. Dihina karena tidak bisa berobat. Atau mungkin nggak bisa sekolah. Saya ingin kalau bisa, meskipun mungkin tidak bisa semua, tetapi sekurang-kurangnya, lalu dia mengatakan saya bisa memberikan sesuatu. Dan dia mempercayakan itu kepada saya sebagai seorang imam. Sehingga ketika saya di Purworejo itu, saya dikenal Romo yang baik. Romo baik bukan karena saya sebetulnya, tapi karena umat saya yang begitu baik itu. Tapi dia nggak mau mengatakan, jangan dikatakan ke siapapun Romo. Pokoknya saya percaya ke Romo saja. Romo yang mengelola ini semua untuk supaya umat bisa merasakan cinta Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengalaman ini begitu kuat, kental mempengaruhi imamat saya. Lalu saya merenung begini, kalau ada umat yang begitu baik, ya, kalau ada umat yang begitu tulus, meskipun dia mungkin bisa memilih, ketika dia diperlakukan, difitnah, disakiti, kemudian bahkan dia harus mengalami di penjara dan sebagainya, mungkin dia akan bisa sakit hati. Tapi dia memilih untuk justru belajar dari pengalaman itu. Dan pengalaman itu membuat dia kemudian mengatakan, saya tidak mau memperlakukan orang seperti ini, menjatuhkan orang, menyakiti orang, kemudian merendahkan orang. Dan dia merasa ketika bisa melakukan itu, dia merasakan saya betul-betul bahagia Romo, bisa melakukan itu. Meskipun keluarga ini tidak konglomerat, tetapi
hatinya betul-betul luar biasa. Dan ini membuat saya terpengaruh. Ya, kebaikan hati, ketulusan seorang umat itu ternyata memberikan dampak yang sangat luar biasa. Ya. Lalu saya berpikir juga merenungkan begini, kalau umat saya saja begitu baik begitu, kalau umat saya saja begitu tulus, maka saya malu kalau saya sebagai imam yang seharusnya juga bisa lebih melakukan itu. Maka akhirnya saya mengatakan, Tuhan, saya terima kasih Kau beri seorang pribadi seperti umat saya ini, lalu menggerakkan saya untuk menjadi alat-Mu. Sehingga saya sejak saat itu saya mengatakan, Tuhan, pakailah saya seperti keran air saja. Saya yang siap untuk membuka keran itu, mengalirkan berkat. Dan mungkin berkat itu lewat siapa? Lewat ketulusan umat yang ada. Dan saya yakin masih banyak umat-umat yang seperti itu. Nah, lalu saya semakin mendalami lagi, kalau ada umat yang seperti itu bisa menjadi pribadi yang tulus hati. Lalu pertanyaannya, itu berasal dari mana? Siapa yang menggerakkan? Dan saya sangat yakin pasti yang menggerakkan adalah Tuhan. Maka ketika hari ini bacaan Injil itu lalu mengatakan, mari kamu semua yang letih, lesu dan beban, datanglah kepadaku. Kamu harus belajar daripadaku. Ya. Dan itulah sebetulnya hati yang kita kenal. Hati Yesus yang kita kenal. Hati yang selalu mencoba untuk membuat hati orang lain itu punya harapan. Hati yang membuat orang lain itu merasa diteguhkan. Bukan sebaliknya, hati yang membuat orang lain itu merasa terancam. Maka kalau Anda melihat film The Chosen, ya, perkawinan di Kana, itu juga memperlihatkan bagaimana dua hati yang bertemu, yaitu Yesus dan Bunda Maria. Ketika terjadi kehabisan anggur dari tuan rumah, dan tuan rumah itu adalah sahabat dari Bunda Maria. Nah, Bunda Maria ketika melihat sahabatnya, wah, ini akan dipermalukan dengan kehabisan anggur. Hatinya tergerak untuk membuat sesuatu yang membuat orang itu tidak dipermalukan. Sehingga tanpa diminta, Bunda Maria kemudian berinisiatif, lalu dia bilang sama Yesus, anakku, tuan rumah kehabisan anggur. Dan waktu itu Yesus menjawab, Ibu, waktuku belum tiba. Dan Bunda Maria melobi Yesus. Ya, kemudian mengatakan, kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? Ayo sekarang. Ya, Bunda Maria sebagai seorang ibu, karena dia juga tidak mau mempermalukan tuan rumah, tapi juga dia ingin mengatakan, ayo Yesus, kita mulai beraksi sekarang. Beraksi bukan untuk menonjolkan diri, bukan untuk mencari nama, tetapi untuk berbuat sesuatu yang baik bagi orang lain. Dan ini saatnya. Jangan ditunda lagi untuk berbuat baik. Maka akhirnya Yesus tidak bisa menutup mata. Inilah gerakan dari Tuhan. Kalau itu gerakan dari Tuhan, maka tidak ada siapapun yang bisa menutup dan menghentikan gerakan itu. Dan itulah gerakan dari Yesus untuk membuat mujizat, yaitu air menjadi anggur. Dan akhirnya tuan rumah merasa tidak dipermalukan dan malah mendapat pujian dari peserta atau dari para tamu undangan. Nah, saudara-saudara terkasih, inilah hati Yesus yang diajarkan oleh gereja. Inilah hati Yesus yang juga dirindukan untuk dimiliki oleh kita. Dan saya percaya, saya yakin di antara kita sudah diberi sebetulnya juga modal. Kita diberi modal yang sama, yaitu ketulusan hati kita. Hati kita yang sudah di awal kehidupan kita itu menjadi tempat bersemayam Yesus sendiri. Ini yang juga seringkali saya katakan, apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus itu.
Return to your heart and find him there. Kembalilah ke hatimu dan temukan Tuhan di sana. Bahwa Tuhan itu sudah bersemayam di dalam hati kita masing-masing. Jadi kita semua tanpa terkecuali, Bapak, Ibu, Saudaraku, adik-adik, anak-anak yang terkasih, kita sudah diberi modal ini, soal ketulusan ini. Ketulusan untuk bisa memberikan warna ilahi di dalam kehidupan ini. Warna ilahi yang memberikan dampak untuk kehidupan di sekitar kita. Dan Anda semua sebetulnya dikehendaki oleh Tuhan untuk menyampaikan hal ini. Bagaimana kita yang sudah punya ketulusan ini, mari kita coba kembangkan. Dan ketika ketulusan itu bertemu dengan ketulusan, yang terjadi adalah ada sukacita di sana. Dan kalau kemudian kita tarik ke dalam pengalaman keseharian kita, apakah masih ada orang yang tulus? Ya, masih banyak, saudaraku. Ya, masih banyak orang yang tulus dalam kehidupan ini. Dan ketulusan itu bisa dirasakan lewat misalnya lewat tatapan mata, ya, lewat tatapan matanya, lewat sapaannya, itu bisa. Maka ketika kita menyaksikan misalnya di televisi, ya, kalau kita menyaksikan orang-orang para pejabat kita itu, ya, kita bisa menangkap mana ini pejabat yang tulus kan dapat kita rasakan. Ada pejabat yang omongannya cuma ya di mulut saja, ya. Ada yang ngomongnya penuh dengan kebencian, ya. Nah, saat ini misalnya ada salah satu orang sepuh, orang tua yang harusnya dihormati, tapi sekarang malah ngajak orang untuk melengsarkan Jokowi misalnya, ya. Itu ya, ini nanti dilihat di live streaming ya, enggak apa-apa ya. Yang penting tidak saya sebut siapa itu, tapi ada orang yang sudah sepuh, seharusnya sudah semakin tulus ya. Semakin tua kan seharusnya semakin ngomongnya itu bijak, tapi malah dia ngajak untuk orang melengsarkan Jokowi. Padahal kita tahu bagaimana Jokowi termasuk salah satu pribadi yang tulus. Ya, ini bisa dirasakan bagaimana ketulusan seorang yang memimpin, seorang yang mencoba memberikan yang terbaik dari reaksi-reaksinya. Ya, ketulusan seseorang kelihatan dari reaksinya. Ketika dia dihujat, ketika dia disakiti dan sebagainya, tidak dibalas dengan hujatan, tidak dengan sakit hati, tapi dibuktikan dengan cintanya dia. Cintanya dia untuk memberikan yang terbaik. Nah, ada di sekitar kita, ada di dalam bangsa kita, republik kita, ya Indonesia. Ya, maka kita juga tentu saya juga mengajak, mari kalau kita mencari pemimpin, carilah pemimpin yang juga yang tulus. Ya, yang tulus, yang dekat dengan rakyat, yang bisa memberikan hatinya, bukan karena ya pencitraan dan sebagainya. Nah, itu ada. Dan saya yakin juga di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita pun juga ada. Bahwa Anda kalau punya pasangan yang tulus itu betapa bahagianya, ya. Bisa dirasakan ya, orang-orang yang punya pasangan yang tulus kan hidupnya pasti bahagia. Kalau pasangannya itu banyak tipu-tipu, itu pasti pucat orangnya, ya. Kita hidupnya pasti enggak bahagia, ya, kalau pasangannya suka tipu-tipu, ya. Apalagi kalau juga dalam komunitas selalu ada juga yang suka tipu-tipu, ya. Suka tipu-tipu, enggak tulus, ya. Di depannya itu manis, gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang begitu ya, orang yang di depan itu, waduh mau manis sekali, tapi di belakang siap untuk dengan belati kayak Brutus itu ya. Banyak yang seperti itu kadang-kadang, ya. Nah, itu bisa dirasakan loh Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku. Jadi Anda misalnya Anda enggak tulus, itu orang yang tulus itu bisa nangkep loh. Ya. Hanya mungkin dia nggak akan, pasti orang yang tulus nggak akan mengatakan lu nggak tulus ya, nggak akan begitu, nggak akan mempermalukan di depan umum, tetapi bisa dirasakan loh. Nah, maka mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk belajar dari hati kudus Yesus, karena kita sudah diberi modal ketulusan dari Tuhan.
Ya, Tuhan yang tulus itu dia ingin apa? Semua diselamatkan. Tuhan yang tulus itu mau apa? Supaya kita itu bahagia. Nah, orang yang tulus pasti rindu melihat orang lain bahagia. Sedangkan orang yang hatinya penuh dengan luka itu akan senang kalau melihat orang lain juga terluka. Dia akan senang, ya. Apalagi bisa lebih dari dia lukanya, dia senang sekali. Mati kau, ya, akan begitu, mati kau. Itu yang kurasakan, itu yang ini. Nah, kalau kita hidupnya begitu, bagaimana hidup kita bisa menjadi meaningful? Hidup kita bisa memberkati. Nah, hati kudus Yesus mengundang kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anak-anak, kita untuk belajar dari Yesus. Yesus menaburkan cintanya, dan Yesus dengan ketulusannya, dia ingin supaya kita menjadi perpanjangan tangannya. Supaya kita menjadi orang-orangnya yang semakin banyak orang merasakan, ya, meskipun mungkin kita tidak melakukan karya-karya yang spektakuler, tapi dengan ketulusan Anda ketika diajak, yuk mau nggak bantu kur yuk, lalu tanpa ini langsung siap. Orang kan udah seneng tuh, ya. Kadang-kadang saya kasihan tuh, ada yang umumkan siapa yang ingin ikut kur, ditunggu-tunggu 2 hari nggak ada yang jawab. Aduh, kasihan tuh. Ada satu saja yang menjawab siap gitu ya. Dan ketika saya lihat, ini kelihatannya suaranya pun sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi dia siap. Ini membahagiakan loh, ya, membahagiakan yang melihat pun lalu merasa tergerak, menggerakkan orang lain loh. Ini Bapak Ibu terkasih, jadi jangan pernah Anda merasa bahwa ketulusan Anda enggak ditangkap orang. Ketulusan Anda itu menggerakkan orang lain loh. Menggerakkan orang lain untuk juga, yuk saya juga mau, ya, melakukan sesuatu. Ya. Nah, kalau ini menjadi virus yang positif untuk kita, maka banyak orang yang akan ikut tergerak untuk menjadi semakin baik. Dan kalau itu menjadi gerakan, maka kita masih punya harapan bahwa dunia ini indah, ya, bahwa hidup ini indah, bahwa keluarga itu indah. Maka ketika ada satu orang tulus dalam sebuah keluarga, itu memberi harapan, ya, bahwa keluarga itu kehidupan yang membahagiakan. Maka masih banyak orang yang kepingin nikah. Karena itu, saudara. Ya, maka masih banyak orang yang juga ingin jadi romo karena masih ada yang tulus. Kalau semua nggak ada yang tulus, orang kan akan malas loh. Termasuk juga kalau dalam gereja ini nggak ada yang tulus, orang kan akan juga malas. Isinya di gereja itu sengkuni semua misalnya. Isinya yang di gereja itu orang-orang munafik semua. Orang kan akan malas. Tetapi bahwa ternyata masih ada kok orang-orang yang baik, ada orang-orang yang tulus. Dan ini adalah salah satunya adalah Anda. Anda adalah orang-orang yang dibutuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu ingin orang-orang yang sefrekuensi dengan Dia di dalam pelayanan. Semoga kita juga menjadi orang-orangnya Tuhan untuk semakin memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari saudara-saudara terkasih, kita berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita.